Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kurang suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau membahas nih ya terkait orang tua dan anak. Nah, adapun tema yang mau Mbak Eka angkat adalah perdebatan apa saja sih yang mengharuskan orang tua itu mengalah pada anak. Nah teman-teman, kalau tema ini menarik, silahkan stay sampai selesai ya, kita simak bersama-sama supaya kita bisa menyimpulkan nih dari poin awal sampai poin akhir materi yang akan Mbak Eka sharingkan ke teman-teman semua. Oke teman-teman, segera kita mulai ya. Oke baik teman-teman semua. Nah gak jarang ya di dalam mengasuh anak, di dalam bersosialisasi atau beradaptasi dengan anak, itu terkadang terjadi perdebatan-perdebatan kecil antara orang tua dan anak. Nah, maka dari itu Mbak Eka mau tunjukin nih poin-poin perdebatan apa saja yang memerlukan kesabaran dan kebesaran hati kita sebagai orang tua untuk ya udah oke deh aku ngalah. Oke teman-teman semua. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak kita memiliki bonding yang kuat dengan kita dan dia juga bisa merasakan kenyamanan apabila sedang berada di dekat kita ya teman-teman. Nah, ini dia 3 poin penting atau 3 hal yang akan Mbak Eka bahas terkait perdebatan yang seharusnya orang tua itu mengalah pada anak. Oke baik, di nomor 1 teman-teman ya, ini ketika anak ingin meminta waktu santai dengan orang tua. Nah biasanya perdebatan pada saat anak-anak menginginkan waktu bersantai dengan orang tua itu terjadi pada saat akan mandi ya, entah itu mandi pagi atau mandi sore. Nah ini butuh usaha yang ekstra keras untuk orang tua bisa meminta anaknya mandi. Yang kedua itu biasanya terjadi di jam tidur siang atau jam tidur malam. Oke baik teman-teman semua. Nah kalau dari berbagai penelitian ya, mereka akan mengutip salah satu hasil dari penelitian tersebut, bahwa ternyata meskipun kita menemani anak bermain seharian, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana anak itu merasa memiliki waktu yang sangat berkualitas apabila ada pada waktu-waktu yang intens. Nah, waktu-waktu intens itu perlu atau orang tua sebaiknya melakukan berbagai pelukan, saling menggelitik dan lain sebagainya. Tidak butuh waktu seharian, maka Mbak Eka katakan di awal tadi ya, waktu-waktu itu biasanya terjadi pada saat anak akan mandi ya, entah mandi pagi atau mandi sore, kemudian akan diminta untuk tidur siang atau tidur malam. Nah, perdebatan-perdebatan yang terjadi ini alangkah baiknya apabila memang orang tua meletakkan semua pekerjaan yang sedang dilakukan dan mencoba bermain dengan anak. Nah, berdasarkan penelitian itu juga ternyata pada saat kita meletakkan pekerjaan kita dan meskipun kita tahu bahwa waduh kalau ini ditaruh atau main sama anak nanti nggak beres nih. Tapi ternyata setelah kita bermain dengan anak ya secara tulus entah 5-10 menit, itu bisa merilekskan hormon-hormon stres yang ada pada tubuh kita teman-teman sekalian ya. Nah karena apa? Karena kita akan saling berpelukan sama anak, kemudian kita juga akan tertawa bersama-sama ya, dan membuat anak jadi oke deh yuk mandi. Nah jadi momen mandi ataupun momen makan bukan menjadi hal yang menjadi perdebatan yang keras, namun pada akhirnya anak-anak jadi akan mengerti bahwa oke, nanti mandi ini adalah kebutuhanku sendiri. Nah meskipun pada usia 0-5 tahun mungkin orang tuanya harus berjuang keras ngajak mereka bermain dengan senang. Oke baik, di nomor 2, nah daripada berdebat dengan anak supaya anak mau mengerjakan tugas mereka sampai selesai, sementara kita juga memiliki tugas yang harus kita kerjakan, maka alangkah baiknya kita mencari jalan tengah untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Oke, kakak ngerjain tugas kakak di sini, nanti bunda atau ayah mengerjakan di sini. Kalau ada yang kakak nggak bisa, kakak boleh tanya ya. Kakak mengerjakan 15-20 menit, nanti kalau sudah boleh istirahat, kemudian kakak mengerjakan kembali. Nah, hal itu lebih baik dan akan lebih nyaman ketika bersama-sama mengerjakan tugas, meskipun belum tentu kita bisa mengerjakan tugas itu sampai selesai, tapi anak-anak paham bahwa oh pada saat aku mengerjakan tugas, orang tuaku ada di sampingku dan siap sedia memberikan bantuan ketika aku memiliki masalah atau tidak bisa mengerjakan. Nah, lakukan itu secara konsisten dan ingat apabila selama mengerjakan itu anak-anak meminta untuk interupsi, "Ma capek nggak mau ngerjain" atau apa segala macam, berikan tenggat waktu. Oke, 5 menit lagi ya. Nanti kalau udah 5 menit baru kita bisa istirahat bersama-sama.
Atau 10 menit lagi, habis itu selesai, nanti kita kerjain lagi malam bareng-bareng ya. Nah, dengan seperti itu, maka nanti anak-anak sudah ada pola atau sudah terpikir bahwa tugas ini bagaimanapun caranya harus selesai pada hari yang sama. Oke baik, perdebatan yang ketiga yang sebaiknya orang tua mengalah itu adalah apabila anak meminta pilihan, ya udah kalau nggak boleh keluar rumah aku mau main HP aja atau aku mau main gadget aja. Sementara kita tahu kalau main keluar rumah pasti semuanya akan jadi lebih kotor dan lebih berantakan. Kemudian anak-anak juga mungkin tidak terkontrol dan orang tua nggak tahu dia main kemana ya. Nah, apabila hal ini terjadi, kalau Mbak Eka secara personal menyarankan izinkan anak-anak main di luar rumah ya. Dalam artian bukan jauh-jauh karena memang pada saat ini situasinya sedang tidak oke nih, lagi masa pandemi. Izinkan mereka main di teras atau ada beberapa anak-anak tetangga yang main ke rumah. Mau main tanah, mau main apa segala macam silahkan saja atau biarkan aja. Nah, atau bahkan kalau misalnya kita sedang memiliki uang tabungan lebih, kita bisa memberikan semacam alat-alat berkebun yang sederhana. Nah, supaya anak-anak ini bisa dengan teman-temannya jadi punya tanggung jawab sehari-hari untuk nyiram, mencabuti rumput yang ada di sekitar itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka anak-anak pun juga akan jadi tahu lebih bermakna kegiatan yang dilakukan. Karena apa? Bermain di luar rumah atau bermain dengan tidak menggunakan gadget, itu anak-anak akan belajar lebih banyak hal karena semua panca indera mereka itu aktif. Nah, apabila seorang anak belajar hal baru dan panca inderanya aktif semua ya, nah ini pembelajarannya akan lebih banyak diserap dan masuk ke dalam pemikiran mereka. Nah, oke baik. Sebenarnya dengan menerapkan 3 hal di atas itu bukan berarti orang tua jadi kehilangan power atas fungsinya kepada anak-anak. Atau bukan berarti orang tua jadi membebaskan anak karena orang tua lebih baik mengalah daripada melakukan perdebatan. Nah, tapi yang poin paling utama yang ingin Mbak Eka sampaikan adalah bagaimanapun juga meskipun di dalam sebuah perdebatan itu pasti akan ada yang menang, namun setidak-tidaknya anak-anak jadi memahami bahwa aku boleh memenangkan sebuah perdebatan asalkan aku tetap sopan ya dalam menyampaikan pandanganku. Nah, kemudian aku juga tetap memiliki perasaan atau jiwa yang penyayang karena di situ kita juga memikirkan banyak hal atau banyak pihak. Dan yang terakhir itu adalah anak-anak akan belajar memiliki prinsip. Nah, karena dengan memiliki prinsip yang ditunjukkan orang tuanya bahwa ketika kita harus mengerjakan sesuatu atau ketika ayah ibu atau bapak ibu guru dan sebagainya memiliki ide supaya mau mengerjakan sesuatu kepada kita, nah itu harus dikerjakan secara tuntas atau secara baik. Nah begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga hal yang baik sharingkan bisa diambil manfaatnya, dan apabila bermanfaat silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Oke, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lain. Dadah.